لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. الخير ودلالة الهداة وجله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين هدى المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وجملنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزينا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah. Kula jenengan bisa ketemu lagi dalam kajian fikih atau fikih praktis. Sebelumnya kula jenengan berbicara panjang lebar sekitar 2 atau 3 pertemuan mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan sebelum sholat atau pra-sholat. Hari ini atau malam ini kita akan berbicara tentang rukun-rukun sholat, dan ini adalah inti dari semua keterangan dari bab ibadah. Terus jenengan kalau bisa diurut dari kemarin itu mengenai menghilangkan najis, cara menghilangkan najis, cara berwudu, cara bertayamum, cara beristinja, bagaimana caranya kalau tayamumnya orang yang luka. Itu semuanya namanya media, perantara. Tujuannya ialah sholat. Terus ibaratnya niku kayak nopo jenenge hajatan. Terus hari pertama kedua itu hanya muqaddimah, permulaan. Intinya gonge biasanya pada hari ketiga lah niku. Dan begitu juga seluruh rangkaian bab yang kemarin, wudu, tayamum, istinja, cara menghilangkan najis, itu semuanya wasilah, perantara. Tujuan intinya bagaimana agar sholat kita itu sah. Dan yang dibahas, yang inti dalam sholat itu disebut rukun. Jadi waktu pelaksanaan sholat niku itu namanya rukun. Ini yang akan kita bicarakan sekarang. Namun malam ini saya akan cuma bahas sekitar 3 saja, dan itu pun insyaallah panjang lebar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Ila an qala faslun ay hadha faslun fi arkanis shalah. Arkanus salati 17. Al-awwalu an-niyyatu, ats-tsani takbiratul ihrami, ats-tsalitsu al-qiyamu al-qadiri fil fardhi. Beliau mengatakan di sini bahwa rukun salat itu 17. Ulama banyak pendapat, ada yang bilang 21, ada yang bilang lebih dan seterusnya, ada yang bilang 13. Namun banyak yang mengatakan 17. Di sini beliau ikut pendapat yang mengatakan 17. Jadi rukun salat jumlahnya 17. Jenengan niku Bapak Ibu sebenarnya udah mempraktekkan. Yang saya ajarkan ke jenengan entar detailnya satu persatu. Yang benar-benar benar. Terus yang benar-benar benar niku itu yang akan saya praktekkan. Misalkan entar juga akan saya jelaskan bagaimana salatnya orang berdiri. Salatnya kalau orang tidak mampu berdiri berarti duduk. Kalau tidak mampu duduk, tidur miring. Kalau tidak mampu tidur miring berarti tidur terlentang. Kalau tidak mampu tidur terlentang bagaimana? Salatnya bagaimana? Kita akan bahas semuanya satu demi satu insyaallah. Terus beliau mengatakan rukun salat itu 17. Yang pertama niat. Niat niku saking populernya sampai dibawa ke Indonesia. Indonesia tetap mengatakan niatnya apa? Biasa bahasa Indonesia. Itu bahasa serapan dari bahasa Arab, niat.
keinginan. Terus kata ulama qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu adalah menginginkan sesuatu sambil dibersamakan dengan pekerjaannya. Contohnya nopo? Wudu. Ketika wudu jenengan ngambil air, ketika air ngena sini niat niki. Niat ingsun wudu krana ngilangaken hadas cilik. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil lillahi taala. Ketika jenengan nyentuh lah itu namanya niat. Jadi menginginkan sesuatu yaitu wudu dibersamakan dengan pekerjaannya yaitu berwudu. Itu niat, tempatnya di hati. Bukan di mulut. Lah Ustaz, biasanya orang-orang kok lewat mulut bagaimana? Itu kata ulama hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kenapa? Karena biasanya kalau enggak dilafatkan kita sering salah. Jadi misalkan moro-moro Allahu Akbar itu sering salah. Terus biar kita enggak salah sebelum sholat kita lafatkan, biar kita sadar. Kadang kita itu sholat ae ngoten. Jadi mulut itu tujuannya mengingatkan hati. Usalli fardhu dzuhri arba'a raka'atin. Oh iya duhur. Kulo sering ngoten niku waktu ate sholat langsung aja imam takbiratul ihram saya langsung Allahu Akbar. Di hati niatnya sholat duhur, padahal waktu itu sholat asar ngoten. Lalu agar tidak lupa makanya disunahkan untuk dilafatkan. Disunahkan usolli fardhu dzuhri misalkan. Jenengan cukup misalkan cuma bilang 2 lafaz itu boleh atau 3 tadi. Usolli fardhu dzuhri. Jadi usolli fardhu dzuhri itu lek napa jenenge fardu. Kata ulama kalau salat fardu itu niat 1 harus menyatakan ente mau ngapain. Usolli mau salat. Bisa saja jenengan apa enggak niat salat. Bisa saja itu diingatkan. Itu namanya qasdul fi'li. Jadi mau ngapain? Mau sholat, usolli. Yang kedua ada kalau memang fardu sholatnya harus ada fardunya. Usolli fardo. Pun 2. Yang ketiga jadi qasdul fi'li pengen ngapain? Pengen sholat berarti usolli. Yang kedua sholat apa? Fardu berarti usolli fardo. Yang ketiga at-ta'yin harus dihususkan sholat apa. Makanya misalkan jenengan hanya bilang usolli fardhu dzuhri itu cukup. Tapi biasanya ditambahi usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman. Jadi 7 atau 8. Yang wajib cuma 3. Apakah bahasa Arab Ustaz? Enggak usah pakai bahasa Arab. Enggak harus. Jenengan bisanya bahasa Madura, Jawa, Indonesia silakan. Saya niat sholat fardu duhur, Allahu Akbar, selesai. Saya niat sholat fardu duhur. Nah. Kulo niat sholat fardu duhur, selesai. Bahasa Maduranya kula niat sholat fardu duhur. 3 doang. Ngoten mawon. Kalau fardu jadi napa? Jadi kalau fardu kewajibannya 3. Tadi 1 menyatakan usolli, yang kedua fardo, yang ketiga zuhri. Kalau asar al-asri, maghrib terus dan seterusnya. Terus napa? Berikutnya kalau salat sunnah. Nah, kalau salat sunnah jenengan misalkan kayak salat napa? Tahiyatul masjid atau salat ba'diyah. Salat setelah duhur atau sebelum duhur. Jenengan niku cukup cuma 2. Kalau tadi fardu 3 harus ada fardunya. Kalau sholat sunnah kayak ba'diyah, qobliyah sebelum dan setudahnya itu jenengan cuma cukup niat usolli misalkan ba'diyatadz dzuhri. Udah selesai. Usolli ba'diyatadz dzuhri. Usolli qobliyatadz dzuhri. Sholat sunat sebelum duhur. Niat ingsun sholat sunat, sholat qobliyah duhur. Niat ingsun sholat qobliyah duhur cukup. Niat ingsun sholat sause duhur. Niat ingsun sholat sause asar. Niat ingsun sholat sause maghrib. Cuma gitu 2. Ngoten mawon. Dilengkapi monggo sunnah. Terus yang wajib niku tok. Nek sunat mutlak Ustaz, salat mutlak niku contohnya jenengan habis misalkan salat isya, salat ba'diyah, salat setelah isya 2 rakaat, setelah itu salat witir misalkan 11 rakaat atau minimal 1 rakaat. Setelah itu jenengan pengen salat saja, pokoknya salat sunnah, itu namanya salat mutlak.
Nggak ada embel-embele, nggak ada ba'diyah, qobliyah, nggak ada witir, nggak ada duha. Pokoknya sholat sunat. Jenengan cukup niat insun sholat, cukup. Atau pol-pole niat insun sholat sunnah, cukup punan, nggak usah nopo-nopo punan. Terus ngoten mawon. Saya niat sholat jadus nggak usah nopo angel. Tapi kalau mau persempurna niku, silakan. Makanya kemarin saya ngajarin penjenengan sholate pemula. Kalau ada orang, baik orang tua atau anak muda atau mu'allaf baru belajar sholat, saya bilang kemarin ajarkan tentang kalau nggak salah 5 atau 6 hal. Saya ajarin niku, nggak usah kemana-mana dulu. 1, ajarin caranya bertakbir, Allahu Akbar, itu saja. Yang kedua, ajarin caranya berniat. Saya niat sholat fardu duhur, udah. Caranya bertakbir, caranya nopo niat. Yang ketiga, cara atau bacaan Fatihah. Setelah itu tasyahud akhir, doanya niku kasih tahu. Setelah itu salam. Jenengan ajari 5 ini dulu, jangan nggak mana-mana. Karena yang wajib ini, yang paling wajib ini. Yang lain tinggal nginum ke gerak. Jadi misalkan ada orang mu'alaf, misalkan namanya Gonzales misalkan. Gonzales baru masuk Islam. Jenengan ajari saja, pertama niat, yang kedua takbir, yang ketiga bacaan Al-Fatihah, yang keempat tahiyat, yang kelima salam. Ajari itu dulu. Kalau sudah bisa, oke, sekarang baca ini, ikutin geraknya orang dulu. Karena kalau rakaat itu kan bisa ikut. Gini buatnya. Yang paling penting 5 itu. Yang lain menyusul. Karena ketika ruku jenengan diem aja nggak apa-apa. Sunnah hukumnya. Misalkan Allahu Akbar, orang ngomong Allahu Akbar ketika ruku, Allahu Akbar pertama, Allahu Akbar ini kan wajib. Mau ruku Allahu Akbar itu kan nggak wajib, sunnah. Makanya nggak usah diajari dulu biar nggak bingung. Ajari 5 itu saja. Niat, takbir, bacaan Al-Fatihah, terus nopo? Tahiyat, terus salam. Takbir sama salam mosok sampai 2 hari kan boten. Salam paling Assalamualaikum, selesai. Udah tahu Allahu Akbar, udah selesai. Berarti tinggal 2. Bacaan Al-Fatihah sama bacaan tahiyat. Niat gampang banget, udah niat. Saya niat sholat duhur, udah gitu aja. Berarti 3 gampang, tinggal 2 yang paling rodok sulit. Al-Fatihah sama tahiyat. Jenengan membimbing siapapun, baik orang Islam tapi baru sholat atau orang yang baru masuk Islam, itu saja dulu. Gak usah kemana-mana. Yang lain suruh niru saja. Sujud gak usah ajarin biar gak ribet. Misalkan sujud Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, gak usah ajarin dulu. Ajarin yang 5 itu pinter, baru ajarin yang lain. Karena 5 itu yang paling wajib. Yang lainnya sambil belajar sambil sholat. Yang lainnya jenengan ketika iktidal bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, biasanya kan dawa Rabbana lakal hamdu ila akhiri. Niku biasa nilai awal-awal diajari langsung ribet, itu orang kan sumpek duluan. Ya ibaratnya jenengan ada orang baru masuk Islam langsung bilang sunat langsung ya. Nah, gimana itu? Kalau pernah diceritani salah satu guru kula, beliau bilang ada orang baru masuk Islam, baru ngomong syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau bahasa Indonesia, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu sunnah. Setelah itu beliau bilang alhamdulillah. Oke, langsung bawa, kata beliau. Kata orangnya yang memasukkan Islam, orang mu'allaf tadi, langsung bawa. Mu'allafnya tanya mau dibawa kemana? Ke ruangan. Mau ngapain? Disunat, dipotong. Katanya nggak jadi nih Pak masuk Islam. Langsung berat. Pelan-pelan. Jangan langsung jenengan masuk Islam, habis ini langsung dipotong ya. Ngeri duluan. Belum apa-apa, jenengan baru masuk Islam mu'allaf, jenengan harus Al-Fatihah, At-Tahiyat, Sami Allah itu ada caranya. Mumet duluan, nggak jadi masuk Islam. Nyantai saja. Bapak, Ibu masuk Islam. Baca syahadat dulu ya. Selesai, udah, tenangkan dulu jenengan hatinya, diginikan. Entar ke rumah atau gini ntar saya bimbing. Cuma wajibnya 5 kok Bapak Ibu. Niat, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Al-Fatihah, sama
tahiyat, selesai Bu. Oh ngoten tok, oh biasanya angel udah. Setelah imannya kuat baru tambahi. Kalau laki-laki, bapak, mas, adik, habis ini sunat ya. Apa sunat itu? Sunat itu kewajiban dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus turun-temurun sampai Sayyidina Ismail, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi itu semuanya sunat. Jadi dengan kalau pengen ngelampai tindak lampai nabi ya sunat. Oh ngoten. Boleh ditunda, boleh, tapi harus sunat. Pelan-pelan, jangan kayak tadi. Baru ngomong syahadat langsung potong ya. Enggak jadi masuk Islam nih kok. Serem banget. Pun itu caranya, cara ngasih tahu orang yang baru belajar sholat atau orang mu'alaf. Bud, jadi yang pertama itu niat. Detailnya tadi, cara niat yang pas seperti tadi. Nggak usah diperibet Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang tua, nggak usah kasih tahu bahasa Arabnya dulu, pakai bahasa Jawa mawon, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Madura. Pokoknya yang beliaunya ngerti gitu loh. Orang Sunda ya orang Sunda. Nggak usah bahasa Arab dulu. Kalau sudah pintar baru kasih tahu bahasa Arabnya. Itu rukun yang pertama. Rukun niki Allahu Akbar niki, niat niki harus dibersamakan ketika dengan Allahu Akbar. Jadi Allah. Jadi jadi dengan ngomong A itu niat. Jadi artinya niat ingsun salat fardu isya arba rakaatin ma'muman lillahi taala. Atau tadi ya ingsun salat fardu isya sambil niat itu di hati. Pun. Itu yang pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram nih kata ulama ya gampang saja. Seperti yang saya katakan tadi, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Ngoten? Seandainya jenengan bilang Allahu Akbaru misalkan, ya boleh saja. Tapi kata ulama, napa jenenge ada yang mengatakan wajib disukunkan terakhirnya. Tapi itu sebagian besar ulama mengatakan tidak. Jadi jenengan kayak biasanya itu sudah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngoten mawon punan. Selesai. Dan tadi dibersamakan dengan niat. A-nya dibersamakan dengan niat. Yang nomor 3 yaitu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi. Wajib berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu. Jadi yang pertama berdiri, yang kedua di sholat fardu, yang ketiga bagi yang mampu. Jadi berdiri ini kewajib. Satu, kalau sholatnya fardu. Kedua, kalau memang mampu. Kalau sholat sunnah, jenengan pengen, waduh kok saya ini udah sholat sunat tarawih atau sholat witir atau tarawih lah misalkan 12 rakaat, imamnya berdiri jenengan duduk, nggak apa-apa, nggak ada yang ngelarang niku, boleh jenengan nopo sholat sunnah niku walaupun tidak capek, ya pengen sholat duduk aja nggak apa-apa. Jenengan misalkan sholat qobliyah asar kan 4 rakaat, jenengan nopo pengen duduk semuanya walaupun jenengan sehat seger buger, jenengan sehat pengen duduk sholat sunnah ya gak apa-apa. Yang wajib berdiri itu sholat fardu. Kedua syaratnya kalau jenengan gak mampu. Sholat fardu tapi jenengan gak mampu, maka duduk. Gak mampu itu maksudnya gimana Ustaz? Gak mampu niku maksudnya misalkan ada orang ketika berdiri, kalau berdiri itu munyer kayak kudu ceblok ae. Atau misalkan kalau berdiri jenengan gak husuk belas karena sakit, misalkan tumitnya, apanya. Kalau berdiri nggak husuk belas. Lo nggak biasa husuk Ustaz? Yo salah jenengan. Nggak biasa husuk. Ya umpamakan jenengan kalau husuk itu seandainya kayak gitu sakit apa enggak? Jadi misalkan lek ngadeg, biasanya wong tuwek niku boyoke loro nemen. Gara-gara saking lorone jenengan nopo nggak husuk belas. Aku iki lek husuk makso gak iso iki. Saking lorone. Boyoke nemen. Yudah duduk. Atau kalau berdiri ngeten, biasanya orang nopo mumet atau biasanya kena penyakit vertigo. Vertigo ini biasanya ngoten mumet, duduk saja itu. Jadi satu syaratnya wajib berdiri kalau sholatnya fardu. Yang kedua orangnya mampu. Kalau sholat sunat tidak wajib berdiri. Walaupun mampu berdiri boleh sholat duduk. Kalau sholat sunat. Yang kedua fardu sholat wajib. Tapi ternyata tidak mampu, ya duduk. Tak mampu tadi apa maksudnya? Tidak mampu tadi, yaitu kalau dipaksakan berdiri maka jenengan sama sekali tidak akan husuk.
atau jenengan akan pusing atau akan jatuh dan seterusnya. Nah, kayak itu boleh duduk. Terus kalau tidak mampu duduk gimana Ustadz? Kalau tidak mampu duduk berarti sholatnya miring kanan, miring ke kanan. Apa boleh miring ke kiri Ustadz? Kata ulama boleh, tapi hukumnya makruh. Tapi usahakan apa? Ke kanan dulu. Misalkan ke kanan nggak bisa Ustadz karena di sini luka dan waliyadzubillah misalkan, ya udah ke kiri. Jadi kalau masih bisa kanan dulu. Jadi berdiri nggak mampu duduk, duduk nggak mampu berarti tidur berbaring ke kiri, ke kanan. Jadi ke kanan ke sini. Nggak mampu miring ke kanan ya udah terlentang, ngeten. Seperti biasa jenengan itu terlentang. Namun kemarin saya bilang kalau terlentang di bawah kepalanya harus nopo dikasih bantal biar kepala ini ngadep kiblat. Karena kalau semuanya jenengan lurus gini, jenengan berarti ngadep ke langit. Jadi biar jenengan ngadep kiblat berarti harus gini kepalanya, kasih bantal. Kasih bantal, dan ini hampir semua orang bisa, sakit kayak apapun bisa. Terlentang gini. Terus sekarang saya mau ngasih tahu cara. Jadi langkahnya berarti 4, Bapak Ibu. 1 berdiri bagi yang mampu, enggak mampu yo duduk. Enggak mampu duduk berarti tidur miring ke kanan. Enggak mampu ke kanan berarti ke kiri miringnya, ngadep kiblat. Enggak mampu miring ke kanan atau ke kiri baru nopo terlentang. Nah, sekarang niki kalau mau contohkan jenengan bagi orang yang nopo sholat duduk. Kalau berdiri kan udah tiap hari duduk. Nah, kalau pengen ada yang maju, jenengan nggak apa-apa maju. Betul nopo nggih? Nopo ada yang mau merekam? Atau Mas Herman atau Mas Agus? Mas Herman, mau Mas Herman? Oke, duduk dulu. Jenengan arahkan niku nggih. Agak ke situan Mas, jenengan ke situan mawon. Biar nggak kena nopo kabel niku, biar nggak merikan mawon ke depan sini. Biar nggak kena kabel. Iya. Kalau duduk, jadi kayak biasa Allahu Akbar sendakep, jenengan sendakep biasa, nggih. Terus ketika ruku, coba jenengan ruku. Nggih, rukunya gitu seperti biasa. Sujud seperti biasa. Nggak mampu Ustadz. Kalau misalkan nggak mampu, coba ruku jenengan. Nggak mampu sujud, misalkan udah nggak bisa nih orang, nggak bener-bener nggak bisa mampu meletakkan kepalanya, niki ruku, maka sujudnya agak ke bawah dikit. Ngeten. Posisinya sama, cuma nopo agak ke bawah. Cobi. Pertama, sholat duduknya orang yang mampu sujud. Coba. Ruku. Allahu Akbar dulu, nggih ngoten. Terus ruku, nggih. Terus sujud, bangun. Terus sujud seperti biasa. Pun sujud seperti biasa. Kalau kayak gini nih sholatnya yang duduk tapi mampu sujud. Sholat yang pertama. Sholat kedua duduk tapi nggak mampu sujud. Oke, coba. Allahu Akbar, ruku. Nggih. Jangan terlalu ke bawah. Rukunya jangan terlalu ke bawah. Ke bawah dikit. Nggih. Terus sami Allah, terus nggih. Terus sujudnya agak ke bawahan. Intinya beda antara ruku dengan posisi sujud. Kalau nggak mampu sujud pun, ini sholatnya orang duduk. Berikutnya nggak mampu duduk berarti tidur miring Mas, kanan. Mudah-mudahan pahala ini gede jenengan ini. Nggih miring kanan, tidur miring kanan. Nggih. Seperti biasa, ngeten niki. Tangannya ndak sakit sendakep ya sendakep, lah nggak bisa ya udah sebisanya karena nggak wajib sendakep. Terus misalnya kasih bantal atau apa, atau langsung tidur nggak apa-apa gitu. Tapi wajahnya ngarah ke situ. Pun, jenengan enak, filmnya enak ngoten. Pakai tangan seperti apa? Nggih. Niki, masya Allah, niki sampai kalau jenengan nggak ada, selagi ada di YouTube, niki pahalanya akan ngalir terus Bapak Ibu. Setiap orang yang lihat di YouTube, pahalanya akan kembali ke Mas Herman. Pun, ini kalau miring kanan. Terus Allahu Akbar, misalkan coba jenengan Allahu Akbar biasa, takbir Allahu Akbar, nggih biasa. Terus gimana Ustadz kalau misalkan nopo ruku dan sujudnya? Kalau mampu bangun maka bangun.
wajib bangun. Jadi dia itu kenapa kok miring? Karena kalau lama duduk, misalkan pusing atau apa, akhirnya miring. Artinya kalau seandainya bangun bentar, duduk, dia mampu, maka dia wajib bangun ketika ruku dan sujud dengan cara yang tadi. Terus berarti bangun misalkan, rukunya kayak tadi. Coba bangun mas. Nggih. Terus ruku kayak tadi, ruku, terus sujudnya ke bawahan dikit. Oke, terus sujudnya ke bawahan dikit. Kalau tidak mampu sujud langsung, kalau mampu sujud maka harus sujud kayak tadi. Pun miring, coba miring lagi. Oke, ini sholatnya orang yang miring kanan, miring kiri kurang lebih sama. Jadi kalau mampu untuk duduk maka wajib duduk untuk ruku dan sujud dengan cara yang tadi. Kalau nggak mampu gimana? Nah, kalau nggak mampu niki, maka yang digunakan untuk ruku dan sujud kepala kamu tengge. Misalkan ruku, berarti gini. Sujud nggak ke bawah nih. Oke. Jadi isyarat ruku dan sujudnya itu pakai kepala. Nggak bisa bangun udah. Gimana dibangun? Nggak bisa. Misalkan nggak bisa bangun, maka rukunya gini dikit, sujudnya di bawah. Paham ya? Oke, itu kalau sholat ke kiri, ke kanan, miring ke kanan. Berarti kayak seperti tadi, berarti ada dua cara juga. Kalau mampu duduk, maka walaupun tidur miring harus duduk untuk ruku dan sujud seperti cara tadi. Kalau tidak mampu untuk bangun, ya sudah kayak tadi caranya. Berarti isyarahnya pakai kepala. Ruku, sujud. Pun. Selesai. Sekarang terlentang. Nah, terlentang kayak biasanya aku masuk nggak bisa. Sakit paling. Coba terlentang mas. Kepalanya jenengan di timur. Nggih. Kepalanya di timur. Nggih. Telentang, tapi saya bilang tadi bahwa harus dikasih nopo? Harus dikasih bantal biar kepalanya bisa ngadep ke arah kiblat. Nah, anggaplah niki kepalanya, itu gini. Jadi di bawah sini agak jadi agak tinggian gede, nggih. Pun, enggak apa-apa Bun jenengan luruskan. Ya. Misalkan ini posisinya kepalanya udah ngadap kiblat. Bun. Maka ketika dia ruku dan sujud, dia kan gitu. Kok bisa duduk? Ya duduk. Kok nggak bisa kayak tadi? Kok nggak bisa berarti kepalanya yang isyarah. Ruku gini, sujud agak ke bawah. Sama isyarahnya. Loh Ustaz, kalau nggak mampu semua kepala nggak bisa, pakai pelupuk mata. Jadi pakai niki. Dipakai ini mata ini. Jadi misalkan Mas Herman gini, mudah-mudahan kayak kita sehat walafiat nggih. Ada orang posisi udah nggak bisa gerak. Kepala digerakkan nggak bisa, maka pelupuk mata yang gerak. Misalkan pelupuk mata, misalkan Allahu Akbar, ngoten mawon. Sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar. Terus kayak gitu. Jadi isyaratnya pakai nopo? Mata. Nggak bisa semua, semuanya nggak bisa. Kepala nggak bisa, pakai pelupuk mata nggak bisa. Monggo jenengan. Tunun, jazakallahu khairan. Berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, tidur miring kanan kiri nggak bisa, terlentang nggak bisa, isyarah pakai kepala nggak bisa, pakai pelupuk mata yang ini kedip tadi nggak bisa. Kata ulama masih ada satu cara lagi, pakai hati. Masih ingat jenengan? Jadi misalkan ada orang sepuh, Bu, niki udah masuk waktunya. Kau wadah teng timur tengah nih Bapak Ibu. Orang yang kayak gitu, dia itu bisa merespon. Ketika diajak omong bisa nyambung. Namun meripati udah nggak bisa kedip. Tapi dia nyambung. Adzan gitu. Jadi kalau adzan dikasih tahu, Bu, Pak, niku udah masuk waktu duhur, silahkan sholat. Niku yang sholat hatinya, ngebayangin ketika Allahu Akbar, kebayangin ngoten. Terus kayak gitu. Jadi saking wajibnya sholat, nggak bisa pakai hati Ustadz, berarti meninggal sudah. Saking wajibnya nopo sholat. Kulo pun ngajari panjenengan semuanya, sholat kalau luka,
Sekarang saya ajarin panjenengan semua, sholat kalau tidak mampu berdiri, nggak mampu duduk, nggak mampu tidur miring, nggak mampu terlentang, dan semuanya ulah kita ajari. Jadi nggak ada uzur untuk meninggalkan sholat dengan alasan apapun, kecuali dulu yang saya tanyakan atau saya jelaskan. Satu, tertidur. Kedua, lupa. Ketiga, sholatnya dijamak, duhur dikumpulkan dengan asar atau asar dikumpulkan dengan duhur. Duhur misalkan dijamak takdim, asar sama duhur dikumpulkan dijamak takdim, asarnya nggak sholat, kan nggak sholat, berarti udhurnya itu namanya jamak. Yang tiga, jenengan apa ditaleni mbek wong dan atau dipaksa, kalau ente sholat saya bunuh, itu namanya. Maka 4 uzur ini baru jenengan boleh meninggalkan sholat, tidak dosa. Selain ini harus pakai semua langkah-langkah tadi, saking wajibin apa sholat. Kali lagi, kalau misalkan jenengan bingung tadi caranya bagaimana, ini kan udah direkam, jadi jenengan nggak ada alasan, oh dulu kalau yang dijelaskan Ustaz Nurholis sudah lupa, nggak ada, udah ada YouTube. Kalau nggak bisa Ustaz, kan ada anaknya, suruh liatin caranya. Sekali lagi, kalau bolak-balik nyampaikan, saya dengan jenengan niku nggak usah aneh-aneh, nggak usah macem-macem. Cuma saya bilang dulu, istiqomahlah sholat. Kalau yang cowok, istiqomahlah sholat dan jaga keluarganya. Kalau yang cewek, istiqomahlah sholat dan jaga auratnya. Itu saja, nggak usah macem-macem. Insya Allah kalau kalian jenengan selamat. Kalau jaga dua ini insya Allah selamat punan, selamat dunyolan akhirat. Lek dua ini nggak jaga, jenengan jadi apapun, jenengan akan jadi pribadi yang munafik. Dohirnya bagus, dalamnya busuk. Kalau jenengan wapi kabeh tapi gak sholat, jenengan akan jadi orang munafik. Bukan saya ngarani jenengan atau siapa mboten. Jenengan api neng wong tapi gak api neng Allah, jenengan itu berarti munafik. Atau siapapun yang seperti itu. Kenapa? Jenengan ngapain baik ke orang lain? Karena tetangga, karena saudara. Allah yang baik seumur hidup pada kita, gak pernah minta ke jenengan, gak minta apa-apa. Jenengan bisa nafas, jenengan bisa makan, jenengan sehat walafiat, pagi-pagi jenengan bisa menghirup udara segar. Allah nggak nuntut apapun, cuma jenengan disuruh sholat. Itu pun bukan untuk Allah, agar jenengan hatinya nggak gampang gersah. Itu saja. Jadi Allah nggak nuntut apa-apa, semua demi kebaikan kita. Ya terus makanya saya bilang tadi, siapapun kita, kalau meninggalkan sholat, maka ketimbulnya akhirnya niku kita hidupnya jadi orang yang dohir batinnya nggak sesuai. Dohirnya api neng tonggo tapi gak sholat. Ustadz gimana Ustadz, ada tonggo kulo boten sholat tapi orangnya wapi niku. Gitu, teruskan api tapi tetap sholat. Nggak ada di muka bumi ini yang lebih baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun Rasulullah sholat kakinya sampai tawarram kata ulama, sampai abu. Sampai abu nih bu. Loh kalau kalian jenengan ngandalin nopo? Makanya kalau kalian jenengan tadi, kalau wasiat tang kalau kiambak tang jenengan juga, bun, gak usah macem-macem. Istiqomah ngerjain sholat, terus nopo jaga keluarganya, jaga auratnya, insya Allah yang lain ikut dikit demi sedikit. Saya bilang dulu, orang sholat dengan tidak sholat itu sangat beda banget. Beda cara berpikirnya. Gak lewong sholat ini insya Allah gak gampang ngerasain. Ustaz banyak kok orang sholat tak kayak ngerasain, berarti sholatnya tidak bener, hatinya belum fokus ke Allah. Makanya dengan sholat itu tujuannya untuk nopo jenenge memperbaiki diri sendiri. Memperbaiki diri sendiri. Pun Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan hanya 3 hal tentang rukun sholat yang jumlahnya 17. Jumlahnya 17. Saya masih menjelaskan 3. 1 niat, cara niatnya tadi sudah clear kalau jelaskan. Yang kedua takbiratul ihram seperti biasa. Yang ketiga wajib berdiri dalam sholat fardu kalau memang mampu. Kalau tidak mampu boleh duduk, boleh tidur miring, baru terlentang. Kalau orang sholat sunnah apapun niku walaupun mampu berdiri, kok pengen sholat duduk silahkan. Nggih kula kadang nggih sering. Misalkan kadang nggih bukan sering. Kadang kula niku lek umpamane misalkan sholat 4 rakaat, sholat sunnah 4 rakaat,
kok kerasa capek baru datang kerja atau nopo, biasanya 2 rakaatnya berdiri, 2 rakaatnya niku nopo salat duduk. Ya nggak apa-apa. Itu nggak wajib. Tapi sunnah. Nggih, monggo lebih baik tetap nopo salat sunnah dalam keadaan berdiri. Tapi kalau misalkan pengen sak waya-waya, misalkan beberapa waktu pengen salat duduk, ya nggak apa-apa, silahkan. Allah taala bisawab. Saya tutup dulu. Saya buka pertanyaan, silahkan kalau misalkan jenengan mau bertanya atau misalkan ada dulu tentang nutup aurat dan seterusnya yang belum selesai, belum kalau jelaskan, silahkan. Kalau enggak, kalau tutup, kalau enggak ada pertanyaan. Silahkan dari Bapak dulu mungkin ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hingga warahmatullahi kula wabarakatuh. tangkletaken angsal napa boten makmum pada orang yang tidak sempurna rukunnya. Contohnya pada orang-orang yang tidak bisa berdiri atau tidak bisa rukun. Kita makmum boleh apa tidak? Oke, pertanyaannya, boleh nggak makmum pada orang yang tidak menyempurnakan rukunnya karena memang tidak mampu? Jadi misalkan ada orang duduk, jenengan bermakmum. Ngoten nggih? Nggih. Kalau jawab, tapi lengkapnya insya Allah pada minggu depan. Jenengan diperbolehkan pada imam yang seperti itu. Jadi imamnya misalkan nggak mampu berdiri, akhirnya duduk, makmumnya berdiri, nggak apa-apa. Jadi misalkan jenengan ngeroso ada orang ditokohkan banget, beliau waliullah misalkan nggih. Cuma beliaunya udah nggak mampu berdiri. Akhirnya karena beliau seorang tokoh besar, akhirnya beliau tetap jadi imam, jenengan berdiri, diperbolehkan, nggak apa-apa. Tapi saya bilang tadi, saya akan perlebar minggu depan tentang pendapat ulama untuk lebih panjangnya. Ngoten Bang nggih? Jadi diperbolehkan. Oke, lanjut. Ibu-ibu, ada yang tanyakan? Mugi-mugi saged dipahami nggih. Insyaallah husnudon kula. Jangan malu-malu, monggo. Mumpung gratis nih. Enggak ada. Berarti Pak lagi. Terakhir. Ada pertanyaan lagi? Nopo mawon pun tentang ibadah apapun atau tentang nopo mawon, enggak apa-apa. Kalau batas sih. Kalau enggak ada, kalau tutup. Jenengan. Monggo, Bapak. Sebetulnya sudah sholat duhur lalu tidur. Habis tidur saya itu ingat saya belum sholat. Kalau sholat lagi ini gimana? Oh gitu. Jadi ini pertanyaannya bapaknya, sholat fardu beberapa kali karena ingatnya belum sholat. Kalau jenengan tahu itu berarti ini biasanya saya udah sholat tapi saya sholat lagi, berarti jenengan was-was. Tapi le jenengan yakin belum sholat, ya berarti kan memang wajib sholat, kan ngoten? Ada 2 kemungkinan, nggih. Kemungkinan pertama, jenengan memang benar-benar belum sholat. Makanya tetap kalau belum sholat kan wajib sholat. Berikutnya ragu atau mamang dan jenengan tahu ini biasanya saya udah sholat gitu. Tapi jangan pengen, itu berarti jenengan nggak wajib yang kedua, kecuali jenengan yakin belum sholat. Tapi misalkan jenengan tasik 50-50, misalnya aku ragu sholat po dereng, berarti dereng sholat punan, sholat mawon. Lebih baik lek ngoten Pak, suruh tandai neng murid atau apa jenenge anak putune. Jadi misalnya ngeten, cung kene, le kene, aku iki sholat yo. Engko lek aku moro-moro pengen sholat mana, omongnya aku mari sholat. Nggak apa-apa. Kulo lek sholat nopo maghrib tarawih itu kan kadang saya bingung nih rakaat keberapa, kan tarawih 20 rakaat kan ya. Itu saya kadang pakai hitungan, jadi hitungan di bawahnya 1, 2, 3, 4 ngoten. Nggak apa-apa misalkan jenengan mas bro atau le cong sini delon aku iki kete sholat, engko lek aku kete sholat malah omongi mari sholat. Atau lek wong sugih pakai CCTV nggih. Ngoten nggih. Dados lek umumane sik ragu nggih salat mawon.
Tapi lek biasanya dibuat main-main mbek setan, was-was berarti tadi lebih baik nopo? Saksi. Lanjutkan aja. Itu jadi nggak fardu niku, itu namanya sholat mu'adah. Nggak apa-apa, lanjut nggak apa-apa itu jenengan. Nah, atau niatnya yang dirubah. Misalkan udah 2 rakaat, ya udah ini berarti sholat sunat gitu aja. Nggak apa-apa. Ngoten nggih? Oke, lanjut aja. Terus niatnya yang dirubah atau jenengan lanjut aja udah. Itu namanya sholat mu'adah. Sholat yang diulangi namun jenengan punya keyakinan bahwa itu sunnah. Oke, matur nuwun. Insyaallah kita lanjut minggu depan rukun-rukun berikutnya. Allah taala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.